Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal fisika UTBK tahun 2019. Nah, di soal ini ada gambar rangkaian listrik. Di sini kita bisa lihat ada dua sumber tegangan E1 dan E2. Nah, sumber tegangan pertama di situ kalian bisa melihat ada tanda panah, ya kan? Tanda panah itu artinya nilai beda potensialnya dapat diatur, dapat diubah-ubah nilainya. Kedua sumber tegangan ini terhubung secara seri dan searah, sehingga tegangan totalnya adalah jumlah dari E1 dan E2. Nah, dari data grafik, kita bisa mendapatkan dua persamaan. Nah, saat E1-nya bernilai 0,5, arusnya bernilai 5. Saat E1-nya bernilai 3, arusnya bernilai 10. Nah, dua persamaan ini dapat kita eliminasi, sehingga kita bisa menghitung nilai R, yaitu 0,5 ohm. Jadi hambatannya itu adalah 0,5 hambatan total dari rangkaian ini. Nah, selanjutnya dapat kita hitung nilai E2 adalah 2,5 volt. Nah, pertanyaannya adalah jika tegangan pada sumber E1 sama dengan 0, berapa beda tegangan di titik B dan E? Nah, titik B dan E saat E1 bernilai 0, maka satu-satunya tegangan listrik yang bekerja adalah E2. Maka tegangan BE sama dengan E2 atau 2,5 volt. Selanjutnya, ini ada soal tentang gas yang berada di dalam silinder yang berdiri tegak, kemudian terdapat piston. Jujur, kalau ngelihat soal ini, saya awalnya juga pusing, dan akhirnya saya memutuskan untuk menyelesaikan soal ini dengan menganalisis dimensi. Jadi langsung saja ke pertanyaan. Yang ditanyakan itu adalah tekanan gas. Jadi, kalau kita jabarkan, tekanan itu kan adalah gaya perluas. Jadi satuannya Newton per meter kuadrat atau kilogram meter min 1 sekon min 2. Jadi di satuan tekanan ini tidak terdapat satuan suhu, tidak terdapat jumlah mol. Jadi kita bisa eliminasi dari pilihan ini yang terdapat jumlah mol, suhu. Nah, ini kalau kalian coba cek satu persatu, maka satu-satunya jawaban yang dimensinya sesuai dengan tekanan adalah yang A, kH per S. K itu konstanta gas, Newton per meter. H itu satuannya meter per S itu tadi di soal disebut S itu adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Maka Newton per meter kuadrat. Jadi satuannya sesuai dengan satuan dari tekanan. Maka pasti jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Gelas ukur diisi dengan suatu cairan hingga ketinggian H. Sebuah batu dengan volume V, jadi ini ketinggiannya ya, ada batu dimasukkan ke dalam cairan tersebut, tentu airnya jadinya bertambah ketinggiannya. Sehingga pada setiap titik di dalam air ini tekanannya juga akan bertambah sebanyak tekanan dari air, penambahan air ini atau rho GH. Rho GH, HH yang tambahan ya. Artinya perubahan tekanan hidrostatik di dasar gelas ukur sama dengan perubahan tekanan hidrostatik di ketinggian setengah H. Berarti cari aja yang di pilihan gandanya yang sama. Jadi itu kan ada, kalau di pilihan B misalkan, itu kan rho GH sama rho GH per 2, dia beda. Padahal perubahan tekanannya pasti sama. Jadi satu-satunya pilihan adalah yang
yang A. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, suatu selang mengalirkan gas dengan debit yang konstan. Gas keluar dari ujung selang itu mendorong balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Tumbukan molekul-molekul gas dengan permukaan balok dianggap lenting sempurna. Jika selang itu mengalirkan gas dengan debit yang sama, tetapi rapat masanya sepertiga rapat massa gas semula, berapa percepatan balok? Jadi ini konsep dasarnya sederhana saja. Percepatan itu sebanding dengan gaya, dan gaya sebanding dengan massa. Massa sebanding dengan massa jenis atau rapat massa. Maka kalau rapat massanya diubah menjadi sepertiga kali semula, pasti percepatan yang dihasilkan juga sepertiga kali semula. Jadi ini nggak perlu dihitung ya, pakai logika aja. Selanjutnya, dalam wadah tertutup A terdapat sejumlah S pada titik lebur, jadi S 0 derajat. Sementara itu, dalam wadah tertutup B terdapat sejumlah S asin, S yang terbuat dari air asin, pada titik leburnya. Nah, kalau S asin, itu titik leburnya lebih rendah daripada titik lebur air biasa karena dia mengandung partikel. Di pelajaran kimia kalian belajar itu termasuk di sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi ketika kedua wadah diletakkan bersentuhan, pada akhirnya di sini bahkan dikasih tahu terdapat air asin bersama es asin dalam wadah B dan es dalam wadah. Artinya es asin tadi mencair. Karena apa? Karena dia menerima kalor dari es yang terdapat di wadah A. Kenapa dia menerima kalor? Karena suhu es asin tadi lebih rendah dibandingkan suhu es biasa. Jadi, hal ini terjadi karena titik lebur es asin lebih rendah daripada titik lebur es biasa. Jadi, jawabannya itu yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sejumlah gas argon mengalami proses kuasistatik dari keadaan A dan B. Dari keadaan A menuju ke keadaan B, kemudian ke keadaan C. Nah, pertanyaannya adalah sketsa grafik temperatur gas sebagai fungsi volume pada proses AB yang mungkin adalah, kita perhatikan di sini, dari rumus PVNRT, di titik A, tekanan dan volumenya rendah, berarti suhunya juga rendah. Di titik B, itu tekanannya lebih tinggi, volumenya lebih besar, berarti suhunya juga lebih tinggi. Berarti cari grafik yang terjadi peningkatan suhu. Berarti pilihannya kalau bukan A, C, atau D, ya kan? Kemudian karena ini bentuk grafiknya masih meragukan, kita coba ambil angka sebagai data. Kita bisa coba misalkan PA itu 2, VA 2, kemudian NR itu 1, karena NR itu kan nggak berubah dia. Jadi, maka T-nya akan bernilai 4. Lalu di titik B misalnya kita ambil PB itu, pokoknya kalian coba angka-angka, misalnya PB-nya 4, VB-nya 4, ambil satu lagi mungkin yang tadi kan 2 sama 4, 3 sama 3. Nanti kalian akan mendapatkan sketsa grafik yang sesuai itu. Antara temperatur dan volume adalah yang D. Selanjutnya, dua kapasitor identik dirangkai secara seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Nah, di sini kapasitansi totalnya adalah C/2 ya. Karena susunan kapasitor seri kan memperkecil kapasitansi total. Nah, energi pada kapasitor rumusnya adalah W sama dengan Q kuadrat per 2C. Jadi C-nya diganti dengan C/2 sehingga kita bisa menghitung muatannya itu adalah akar W dikali C. Nah, ingat susunan seri itu
menyimpan muatan yang sama pada masing-masing kapasitor dengan muatan totalnya. Jadi muatan keseluruhannya akar WC, muatan pada masing-masing kapasitornya seandainya ditanya ya, juga akar WC. Karena itu adalah sifat dari rangkaian seri kapasitor, menyimpan muatan listrik yang sama. Oke, sampai di sini dulu pembahasan UTBK Fisika Saintek tahun 2019. Mudah-mudahan bermanfaat.